Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tetap semangat. Kita masih terus mau belajar tentang kingdom transformation. Bagaimana kita berubah semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita sudah belajar minggu lalu, Saudara, bahwa yang berubah itu adalah manusia rohnya. Ya, manusia batinnya yang di dalam. Ya, yaitu Saudara, ya, yang tidak kelihatan itu termasuk roh kita, apalagi Saudara pikiran kita, perasaan kita, kemudian kehendak kita, ya, termasuk di dalamnya Saudara hati nurani kita, termasuk pikiran bawah sadar kita. Itu yang mesti berubah terus. Nah, bagaimana supaya yang di dalam itu bisa berubah terus semakin serupa Kristus? Maka Tuhan menggunakan 4 kekuatan atau 4 hal, ya, untuk mengubah kita dari dalam. Ya, yang pertama kita udah belajar minggu lalu, yaitu lewat firman Tuhan dalam pelayanan roh. Yang kedua, saudaraku, lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, hari ini kita mau lanjut. Kita mau melihat yang ketiga, saudara. Hal ketiga yang akan dipakai Tuhan untuk mengubah kita dari dalam semakin serupa dengan Kristus adalah lewat komunitas yang terikat janji. Ya. Nah, kalau nanti saudara lihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16, di situ Paulus membahas tentang apa, saudara? Kita ini adalah rumah Tuhan. Ya, dia bilang begini, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Nah, Paulus sedang, saudara, mengatakan, ya, kepada orang-orang Korintus yang ada yang sudah kenal Tuhan tapi masih suka tertipu, ya, saudaraku, masih suka bersekutu dengan setan, bersekutu dengan komunitas yang tidak benar, saudara. Ya, komunitas persekutuan dengan, ya, dengan apa, saudaraku? Orang-orang lama, ya, yang akhirnya mereka, saudaraku, menyembah berhala, kepelacuran dan sebagainya, saudara. Karena mereka hidup dalam komunitas yang lama. Paulus bilang, apa hubungannya? Ya, kamu mestinya hidup dalam komunitas rumah Tuhan. Nah, lalu dia jelaskan rumah Tuhan itu apa? Rumah Tuhan itu adalah kita, ya, komunitas di mana Tuhan berdiam di dalamnya. Kamu harus setia hidup di dalam komunitas di mana Allah berdiam di dalamnya. Bukan cuma persahabatan komunitas yang biasa-biasa, tapi komunitas yang di dalamnya ada perjanjian, saudaraku. Ya, perjanjian, ya, di mana Allah berjanji, saudara. Ya, dia adalah Allah yang mengasihi umatnya, dan dia mau umatnya mengasihi dia dalam perjanjian, saudaraku, ya. Jadi kita mesti hidup dalam komunitas yang terikat janji. Ya, baru kita bisa berubah, saudara, serupa Kristus. Ya, makanya, saudara, bagaimana kita bisa berubah serupa Kristus? Kita mesti ada di dalam komsel dan kompak. Ya, tapi kompak bukan hanya sekedar kompak-kompakan biasa. Ya, nanti bubarnya juga kompak, saudara, ya. Nah, ada kompak, nggak ada ikatan janji setia di situ, saudara. Ya, mereka nggak pakai janji. Pokoknya kita kompak ya karena kita pengen ketemu aja, lagi seru kita ketemu. Ya, habis itu, saudara, nggak ada ikatan janji. Ya, ketika dibentuk nanti, saudara, ingat loh, kompak itu, komsel itu, kita diuji, saudara, kita dibentuk. Ya, justru itu cara Tuhan membentuk kita supaya kita ditransformasi makin serupa Kristus, saudara. Ya, nah, jadi komunitas adalah alat untuk mentransformasi kita, saudara,
mengubah kita dari dalam supaya kita makin mengasihi, supaya kita makin kudus hidupnya, supaya kita makin benar hidupnya, saudara, supaya kita makin setia. Ya, mengasihi bukan dengan kasih manusiawi, tapi mengasihi dengan kasih ilahi. Ya, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berekspektasi, kasih yang saudaraku rela berkorban, kasih yang apa saudaraku, yang memang kita janjikan. Ya, seperti Kristus mengasihi kita itu adalah covenant, saudara. Dia berjanji mengasihi kita, saudara, sampai mati. Dia berjanji mengasihi kita, walaupun kita, saudaraku, ya ada dosa, walaupun kita ada kelemahan, walaupun kita, saudaraku, ya kadang-kadang nggak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Ya, kadang-kadang kita nggak setia, dia tetap setia, saudara. Ya, dia mengasihi kita sampai kapan? Sampai selama-lamanya, saudara. Wow. Itulah covenant. New covenant itu ya Kristus berjanji mengasihi kita ya selama-lamanya, saudara. Ya, tidak ada syaratnya. Ya, kasih yang tak bersyarat, saudara. Dia mengasihi kita selama-lamanya. Nah, dia bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti kita juga saling mengasihinya harus apa, saudara? Harus terikat janji. Nah, maka kalau saudara ada di komunitas yang begini, baru saudara makin diubah, makin serupa Kristus. Ya, tapi kalau saudara nggak ada di komunitas terikat janji, ketika dibentuk, ya kompak itu ada ininya, saudara. Ya, ada apa ya? Konfliknya. Ya, kadang-kadang kita saudara dibentuk karena perbedaan-perbedaan. Nah, kalau kita nggak punya covenant, ya begitu dibentuk mental, begitu dibentuk kita bilang bye-bye, see you next time ya, atau ya pindah aja deh, pindah ke kompak lain. Nah, ada orang makanya pindah-pindah kompak terus, saudara. Nah, ini orang nggak mungkin berubah serupa Kristus kalau dia lari terus, saudara. Ya, ingat, kita dibentuk serupa Kristus itu lewat apa, saudara? Lewat komunitas yang terikat janji. Ya, karena kompak itu ayat emasnya ini, saudara. Seperti besi menajamkan besi, demikianlah sesama manusia saling menajamkan. Ya, jadi kita ditajamkan, dibentuk serupa Kristus lewat apa? Lewat saudara kita yang ada kelemahannya, saudara. Ya, jadi kalau kompak udah nggak ada kelemahan, saudara, orangnya, ya kita nggak belajar mengasihi, saudara. Kasih adalah respon kita terhadap orang yang masih punya kelemahan, ya kan? Kasih itu panjang sabar. Gimana supaya kita belajar panjang sabar? Harus ada yang bikin nggak sabar, ya kan? Nah, jadi nggak bisa kita ada di komunitas yang udah sempurna, kita praktek kasih nggak bisa. Kasih hanya bisa dipraktekkan di komunitas yang belum sempurna. Makanya kompak saudara belum sempurna. Komsel saudara belum sempurna. Disitulah saudara belajar menuju kesempurnaan. Kalau saudara mau dibentuk. Kalau saudara nggak lari. Kalau saudara lari nggak lulus. Lari nih dari kompak yang lagi dibentuk. Nggak lulus, nggak berubah-berubah serupa Kristus. Mau berubah serupa Kristus, saudara, dibentuk ya di dalam komunitas yang belum sempurna ini, tapi yang terikat janji. Yes. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Ya. Apa kekuatan hal yang Tuhan pakai untuk mengubah kita makin serupa dengan Kristus? Wow, ini yang dahsyat sekali ini. Apa itu, saudara? Ya, kita baca 2 Korintus 4 ayat 11 dan 17. Ya, saya baca ayat 17 dulu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi Tuhan pakai apa, saudara?
untuk mengubah manusia batinia kita supaya tiap hari diperbaharui, kan ayat sebelumnya bilang gitu kan. Caranya lewat penderitaan. Ya, penderitaan, saudara. Enggak ada lain. Jadi kalau enggak ada penderitaan, kita enggak dibawa kepada apa, saudaraku, perubahan. Enggak akan. Makanya Kristen yang nggak pernah ngajarin penderitaan, saudara. Teologianya bukan teologi penderitaan. Nggak bakal berubah serupa Kristus. Tinggalin kalau ada ajaran yang anti penderitaan, saudara. Tinggalin, saudara. Itu pengajaran yang nggak benar itu, saudara. Ya, kita harus teologi penderitaan, saudara. Baru kita bisa berubah. Nah, karena tanpa penderitaan, saudara, tidak terjadi kematian ego. Nah ini, kematian ego, problem kita ada di egonya, saudara. Ya, kenapa kita nggak serupa-serupa Kristus? Karena egonya. Ya, lawan dari keserupaan Kristus adalah serupa dengan egonya. Itu ego, self-centered. Nah, untuk menangani ego, saudara, nggak ada cara lain. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ya, saudara, jadi cara kita ya mati, saudara, ya, supaya kita bisa apa, saudara, menyangkal diri dan memikul salib, mati, ya. Kita nggak usah cari mati, saudara, nggak usah. Saya dulu pikir menyangkal diri pikul salib itu kita yang mesti cari, saudara. Aduh, saya hari ini mau nyangkal diri pikul salib. Ya, nggak gitu, saudara. Nggak usah cari mati, saudara. Karena program Tuhan udah sempurna. Programnya apa? Nah, ayat 11 bilang, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Ya, diserahkan. Artinya ini siapa yang bawa? Tuhan, bukan kita. Jadi Tuhan yang bawa kita kepada kematian, saudara. Bukan kita yang cari mati, salah. Jadi pikul salib itu bukan, oh saya mau pikul salib, saya mau mati hari ini. Enggak usah cari mati. Saudara, tujuannya tiap hari ikut Yesus aja. Kalau saudara ikut Yesus, Yesus bilang, oke, siap. Saya bawa kamu kepada kematian hari ini. Jadi kita tiap hari dibawa kepada kematian-kematian, saudara. Wow, kadang-kadang bisa 1 kematian, bisa 2 kematian, bisa 3 kematian. Ya, kadang-kadang kematian itu per minggu, kadang-kadang kematian itu lama, per bulan. Saya pernah ngalamin kematian, saya baru remuk setelah 26 tahun, saudara. Ya. Nah, saudara, jadi kematian itu Tuhan yang bawa, saudara. Nah, kenapa dia mesti bawa kita kepada kematian? Apa Tuhan itu nggak ada kerjaan? Ya, apa dia sadis, saudara? Nggak bisa lihat orang seneng, wah gue bikin dia biar susah dah ikut gue. Nggak gitu. Karena gini, saudara. Karena satu-satunya jalan supaya hidup Kristus bisa nyata dalam diri kita hanya melalui kematian. Sebab tanpa kematian nggak ada kehidupan. No pain, no gain. Ya, jadi ini satu-satunya cara, makanya nggak ada cara lain. Saudara mau lihat hidup Kristus bermanifestasi lewat saudara? Nah, ini adalah perubahan kan? Berubah makin serupa Kristus. Mau? Caranya gimana? Matilah. Nah, untuk mati, saudara, nggak usah program kita. Tuhan udah komplit programnya buat kita. Tuhan tahu kita di area mana kita perlu mati. Ya, saudara, dia yang akan bawa kita kepada kematian. Sehingga kehidupan Yesus menjadi nyata dalam diri kita. Haleluya. Nah, ini yang saudaraku merubah kita dari dalam. Di waktu-waktu berikutnya kita akan, saudaraku, mempelajari 4 hal ini lebih dalam lagi, saudara, dalam beberapa bulan ini. Itu sebabnya saudara tetap semangat.
Tuhan memberkati saudara. Haleluya.